Sekarang waktu dan ruang saya persilahkan ya teman-teman ya. Saya mau off cam dulu. Off cam. Matiin mic maksudnya. Baik, izin Pak. Baik, izin Pak, Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Adi dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kami dari kelompok 2, kelas 508, akan mempresentasikan materi yang bertemakan PPNBM, yang judulnya adalah relaksasi PPNBM 0% terhadap perekonomian Indonesia. Oke, next. Oke, sebelumnya perkenalkan, di sini ada kelompok kami. Yang pertama absen 02 yaitu Angela Milia Kristi Simanjuntak. Yang kedua ada absen 08 yaitu Erica Deviana Putri Karomah. Dan saya sendiri absen 14 yaitu Muhammad Taufik. Lalu ada absen 20 Pugu Nugroho dan absen 26 Tri Maharani Permatasari. Oke, sebelum itu, sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, saya akan saya akan nanya dulu nih ke teman-teman, mereview materi-materi kemarin. Ada yang tahu nggak sih teman-teman, kalau misal untuk PPNBM itu sendiri kan PPN, N-nya itu kan kecil ya teman-teman. Nah, kemarin-kemarin kita belajar juga PPN besar. Ada yang masih ingat nggak nih teman-teman, PPN kecil dan PPN besar itu bedanya apa? Ada yang tahu teman-teman? Kalau PPN kecil itu penjualan. Iya, lalu PPN besar? Nah, kalau PPN besar itu pertambahan nilai. Oke, nah selain itu ada lagi teman-teman? Barangkali? Izin, kalau yang pajak penghasilan itu sifatnya kumulatif. Jadi per sektor industri itu ditarik PPN. Sedangkan yang pertambahan nilai tidak. Ya, betul banget Fadil. Oke, ada yang mau melengkapi nih barangkali? Ada lagi? Oke, baik. Mungkin saya melengkapi ya. Oke, untuk PPN besar itu menjawab seluruh kelemahan dari PPN kecil, teman-teman. Jadi PPN kecil pada tahun 1951 itu tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan-kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak, sehingga PPN tahun 1951 ini diubah menjadi PPN besar seperti itu. Nah, untuk perbedaannya udah dijelasin nih sama tadi Fadil dan juga sama Gila. Oke, next. Untuk presentasi kita. Oke. Baik, yang pertama untuk presentasinya yaitu pengertian dari PPN. Saya akan menjelaskan poin pertama dari pembahasan kelompok kami mengenai pengertian PPNBM dan latar belakang pemberian fasilitas perpajakan. PPNBM adalah pajak yang dipergunakan pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat yang relatif memiliki kemampuan daya beli yang besar, sehingga menciptakan keseimbangan pajak karena pajak PPNBM tidak menyasar masyarakat berpendapat rendah. PPNBM itu dikenakan yakni pada saat pembelian barang kena pajak yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang merupakan produsen atau pabrikan dalam negeri dari BKP yang tergolong mewah tersebut. PPNBM juga merupakan pungutan tambahan setelah atau di samping pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu sebabnya dalam pengertian PPNBM, pajak ini bukanlah pajak yang dapat dikreditkan, sebagaimana yang berlaku pada pajak PPN. Untuk yang latar belakang pemberian fasilitas perpajakan, pemerintah itu memiliki alasan pengeluaran PPNBM mobil 0% yang dicanangkan mulai Maret 2021. Relaksasi pajak PPNBM ini itu diprediksikan akan mengembalikan produk ke angka 1 juta unit seperti sebelum masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Nah, menurut Menteri Perindustrian, yaitu Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, itu menuturkan bahwa kontribusi sektor otomotif terhadap produk domestik bruto nasional itu cukup besar, hingga mencapai 6%. Adanya penurunan penjualan mobil akibat pandemi ini, itu juga akan berpengaruh besar terhadap bisnis penjualan mobil,
yang ada di Indonesia. Sehingga sektor ekonomi itu sebenarnya memiliki nilai tambah dengan rata-rata mencapai 700 triliun atau sekitar 91,6% pasar otomotifnya di Indonesia telah dipasok oleh industri dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negerinya mencapai 60-70%. Hal inilah pentingnya sektor otomotif. Sehingga dengan kebijakan ini, pemerintah berharap bisa menjadikan bagian untuk jumpstart ekonomi. Selanjutnya untuk tax ratio Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya. Teman-teman tahu nggak berapa tax ratio Indonesia tahun 2020? Tax ratio Indonesia tahun 2020 sebesar 8,94%. 8,94% itu besar atau kecil? Kita mau lihat angka itu besar atau kecil tentu dengan membandingkan tax ratio Indonesia dengan negara lain. Indonesia, jika dibandingkan dengan negara lain, tax ratio kita ternyata sangat rendah loh teman-teman, dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik lainnya. Tahun 2018, kita merupakan negara dengan tax ratio terendah ketiga dari 24 negara se-Asia Pasifik menurut survei yang dilakukan oleh OECD. Tahun 2019, tax ratio Indonesia hanya 11,6% dan terus mengalami penurunan. Di tahun 2019, tax ratio kita 11,6%, di tahun 2020 turun menjadi 8,94%. Kita tahu ada 4 fungsi pajak, salah satunya ada fungsi reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi dengan cara memberikan fasilitas keringanan pajak, salah satunya dengan ditetapkannya PPNBM 0%. PPNBM dikenakan atas BKP mewah, jadi saat adanya penyerahan BKP yang tergolong mewah, pungutan yang dikenakan adalah PPN dan PPNBM. Nah, untuk pemungutan PPNBM hanya dilakukan sekali, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP mewah kepada konsumen dan pada saat impor BKP mewah tersebut. Untuk mekanisme pemungutan PPNBM pun sebenarnya sama teman-teman dengan pemungutan PPN, di mana PKP yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak. Untuk faktur pajak yang digunakan untuk transaksi ini adalah faktur pajak dengan kode 01 ya teman-teman, dan melaporkan pada surat pemberitahuan masa pajak. Mekanisme pungutan PPNBM secara umum itu ada 2. Yang pertama, mekanisme pungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. Yang kedua, mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN PPNBM. Syarat-syarat PPNBM 0% sesuai nomor 31-PMK.010-2021 pada pasal 2, PPNBM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2021 meliputi yang pertama, kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. Yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem satu gardan penggerak 4x2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. Yang ketiga, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem satu gardan penggerak 4x2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Dan yang terakhir, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi,
diesel atau semi-diesel dengan sistem 2 gardan penggerak 4x4 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Dan pasal 3, yang pertama, kendaraan bermotor tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal atau yang dikenal dengan sebutan local purchase. Dan yang kedua, persyaratan jumlah pembelian lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor tertentu paling sedikit 60%. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai daftar mobil yang dapat PPNBM 0%. Nah, pemerintah memberlakukan pembebasan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM 0% untuk 21 tipe mobil yang diproduksi di Indonesia sejak Senin 1 Maret 2021 kemarin. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat bagi masyarakat untuk membeli mobil baru. Nah, dengan penerapan stimulus PPNBM 0% ini, maka mobil-mobil yang populer di pasaran otomotif Indonesia akan mendapatkan diskon. Nah, beberapa jenis mobil yang menerima PPNBM 0% ini antara lain ada Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Honda Mobilio, Mitsubishi Expander, hingga Suzuki R3. Nah, bukan itu saja, mobil sedan atau jenis sedan buntung atau hatchback seperti Toyota Yaris dan Toyota Vios bakal masuk daftar mobil penerima stimulus PPNBM 0% ini. Nah, lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Ada Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki, Nissan, serta Mitsubishi. Selanjutnya adalah tarif PPNBM normal itu sendiri. Nah, untuk tarif PPNBM menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%, tergantung jenis dan spesifikasi dari barang mewah tersebut. Sebelum tanggal 1 April 2010, tarif PPNBM ini paling rendah 10% dan paling tinggi 75%. Nah, untuk pengelompokan barang mewah tersebut meliputi ada dua. Yang pertama, kendaraan bermotor, dan selain kendaraan bermotor. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa cek di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Selanjutnya, untuk simulasi perhitungan relaksasi PPNBM akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai simulasi perhitungan relaksasi PPNBM. Sebelumnya, kita perlu tahu nih bahwasanya membeli mobil baru akan dikenakan 4 pajak, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, kemudian PPNBM yang jumlahnya bervariasi mulai dari 3 hingga 125%, tergantung jenis dan kapasitas mesinnya. Lalu pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 2%, dan terakhir bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB sebesar 10 hingga 12,5% sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sehingga dengan adanya kebijakan tarif pajak 0% menyebabkan harga mobil menjadi murah. Nah, berikut adalah contohnya. Bapak Rudi yang bertempat tinggal di Jakarta berencana membeli barang kena pajak yang tergolong mewah berupa mobil dengan model LMPV yang memang sedang naik daun dan lagi tinggi peminatnya, yaitu Mitsubishi Expander. Mitsubishi Expander 1,5L Ultimate L 4x2 transmisi otomatis adalah varian tertinggi di model tersebut. Harga on the road mobil tersebut adalah Rp275.725.000 dengan harga NJKB yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 sebesar 205 juta.
Berikut perbandingan perhitungan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Estimasi perhitungan relaksasi PPNBM sebelumnya itu didapat PPN-nya 10% dikali 205 juta, sama dengan Rp20.500.000. Kemudian dikenakan PPNBM dengan tarif 10% karena mobilnya kurang dari 1.500 cc yang dikali 205 juta sama dengan Rp20.500.000. Kemudian BPNKB-nya 12,5% untuk daerah Jakarta dikali 205 juta sama dengan Rp25.626.000. Kemudian untuk PKB-nya dengan tarif 2% dikali 205 juta sama dengan 4,1 juta. Total untuk pengenaan pajaknya sebesar 34,5%, yaitu setara Rp70.725.000. Nah, setelah dikenakan relaksasi PPNBM, ternyata ada pengurangan sebesar 10%, sehingga menjadi 24,5%, setara Rp50.225.000. Kelompok kami di sini mengasumsikan bahwa adanya pemotongan PPNBM-nya itu sebesar 100%, sehingga PPNBM setelah relaksasi PPNBM-nya dikenakan tarif sebesar 0%, yang artinya tidak dikenakan PPNBM. Dari sini kita sudah bisa memperkirakan harga on the road-nya adalah Rp 255.225.000, yang dimana dia berkurang sebesar Rp20.500.000, lebih murah 10%. Baik, untuk bagaimana kebijakan tersebut berjalan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, bagaimana kebijakan tersebut berjalan? Berdasarkan artikel Kompas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penjualan mobil pada April 2021 naik 227% dibanding periode yang sama tahun 2020 yang lalu. Melihat dampak positif relaksasi pajak berupa diskon PPNBM dalam penjualan mobil, Menko Airlangga melanjutkan, pemerintah akan terus melanjutkan skema insentif tersebut sesuai skenario yang telah ditetapkan. Adapun berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan retail secara akumulatif Januari sampai April 2021 naik 5,9% year on year menjadi 257.953 unit. Secara bulanan, volume penjualan retail telah mendekati level normal atau sekitar 80.000 per bulan. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan PPNBM ini. Nah, bicara mengenai dampak, pasti ada dampak positif atau negatif dari adanya suatu kebijakan ya. Nah, kita mulai dari yang dampak positifnya itu. Dampak positifnya apa aja sih gitu ya. Nah, program relaksasi pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah kendaraan bermotor atau PPNBM BTP yang diluncurkan oleh pemerintah sejak Maret 2021 ini mampu mendongkrak utilisasi industri otomotif nasional yang tengah menghadapi penurunan selama pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya insentif dari pemerintah ini, maka industri otomotif bisa dikatakan di Indonesia ini terselamatkan dan tumbuh gitu. Nah, kira-kira dampak positif yang bisa diambil dari penerapan kebijakan ini itu perekonomian menjadi tumbuh ya. Program relaksasi PPNBM ini membantu dalam hal perekonomian negara. Dengan adanya PPNBM ini berhasil membuktikan peningkatan penjualan mobil pada masa pandemi. Nah, hal ini mendorong masyarakat untuk membeli mobil lebih banyak karena potongan harga, sehingga membuat penjualan hampir sama dengan kondisi sebelum pandemi. Nah, dengan masyarakat yang banyak
minat untuk membeli, maka di situ akan menggerakkan ekonomi masyarakat gitu. Nah, sedangkan jika dilihat dari sisi negatifnya, dengan adanya atau dengan banyaknya kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat, nah di situ pasti akan timbul kemacetan serta polusi. Baik, selanjutnya adalah kontribusi PPNBM dalam perekonomian. Menurut APBN per Januari tahun 2021, secara kumulatif pertumbuhan PPN atau PPNBM tercatat negatif sebesar 15,65%. Pertumbuhan penerimaan pajak yang masih terkontraksi tersebut menunjukkan masih adanya tekanan terhadap kinerja perekonomian Indonesia akibat dampak COVID-19 ini yang menyebabkan perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2020. Lalu saya mencari dari artikel lain, per tanggal 12 Februari tahun 2021 terkait kebijakan PPNBM ini, terutama dari sektor otomotif. Nah, untuk kontribusi sektor otomotif terhadap PDB nasional ini cukup besar, teman-teman, mencapai 6%. Nah, sektor otomotif juga melibatkan banyak pendukung, lalu memiliki nilai tambah yang rata-rata mencapai 700 triliun, dan 91,6% pasar otomotif di Indonesia juga telah dipasok loh oleh industri dalam negeri ya, dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN mencapai 60-70%. Lalu Menteri Perindustrian menuturkan bahwa inilah pentingnya sektor otomotif. Dengan kebijakan ini kita berharap bisa menjadi jumpstart ekonomi untuk perekonomian ke depannya. Next. Untuk respon generasi milenial akan dijelaskan oleh teman saya Angel. Terima kasih. Saat dikeluarkannya kebijakan PPNBM 0%, tentunya akan menimbulkan pro dan kontra. Seperti teman-teman lihat responnya di layar, ada yang kontra, ada juga yang pro. Karena keberadaan PPNBM ini berfungsi untuk menghilangkan sifat tidak adil atas pengenaan PPN. Jika barang tertentu hanya dikenakan PPN, maka semua orang akan membayar dengan jumlah yang sama. Karena PPN ini bersifat objektif. Maka dari itu, pengenaan PPN untuk barang-barang tertentu dianggap tidak adil. Oleh karenanya, khusus barang-barang yang tergolong mewah dikenakan pajak tambahan yaitu PPNBM agar pembelian barang-barang tersebut dianggap dalam tanda kutip adil atau dalam kata lain demi kestabilan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Tahu-tahu pemerintah tiba-tiba menerapkan kebijakan PPNBM 0%. Berikut merupakan contoh responnya yang negatif. Saya mengutip artikel ini dari Kompas yang melakukan wawancara dengan salah seorang dari Indef. Indef ini merupakan lembaga riset independen dan otonom. Beliau berpendapat bahwa prioritas belanja masyarakat bukanlah barang mewah, melainkan kebutuhan pangan. Betul ya teman-teman? Jadi mobil itu masih dianggap kebutuhan tersier. Saya juga mengutip hasil survei yang dilakukan oleh Kontinum Data Indonesia dan diperoleh bahwa 72% konsumen menyambut positif terhadap kebijakan ini. Hasil survei juga menunjukkan 63 responden menilai kebijakan PPNBM mobil 0% membuat harga mobil baru jenis tersebut menjadi murah. 33% responden menilai mendongkrak industri otomotif dan lapangan pekerjaan. Selain itu, 4% responden ini menilai kebijakan ini juga dianggap memberikan insentif kepada masyarakat menengah ke atas. Sisi lain kebijakan ini juga mendapat penolakan dari masyarakat tentunya. Mayoritas responden menilai kebijakan ini berisiko terhadap pendapatan pajak. Gimana teman-teman? Teman-teman ini tim pro atau kontra? Jika ditanya pendapat saya, menurut saya penerapan insentif terhadap PPNBM kendaraan bermotor mobil ini lebih kepada membangkitkan pemulihan ekonomi rakyat. Dengan adanya stimulus ini, tujuan awal pengenaan PPNBM yaitu memberikan pembebanan pajak yang adil antara konsumen yang berpendapatan rendah dan konsumen yang berpendapatan tinggi pun sementara ditiadakan. Hal ini agar siapapun dengan latar belakang penghasilan berapapun bisa membeli mobil yang awalnya tergolong mewah.
Begitu juga dengan tujuan pemerintah dalam mengendalikan sifat konsumtif terhadap barang-barang mewah dalam penerapan PPNBM ini ditiadakan sementara. Ini pun bertujuan agar rakyat bersifat dalam tanda kutip konsumtif, sementara demi merangsang pemulihan ekonomi dengan fokus, industri otomotif bisa tumbuh. Nah, itu dia nih respon generasi milenial menurut Angel. Nah, tadi kan Angel itu kan ke pro ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke salah satu atau dua deh dari teman-teman. Gimana nih respon teman-teman terhadap kebijakan PPNBM 0% ini? Siapa nih yang mau jadi volunteer atau mau saya tunjuk nih? Gimana, ada yang mau berpendapat barangkali? Oke, dihitung ya 3, 2, 1. Oh, mungkin saya tunjuk aja kali ya. Oke, saya tunjuk aja ya. Oke, saya tunjuk siapa ya kira-kira? Lutfi. Halo ya. Nah, gimana nih tanggapan kamu nih mengenai kebijakan dari pemerintah mengenai PPNBM 0% ini? Kamu di tim pro atau di tim kontra nih, Lutfi? Untuk PPN, aduh, terlalu belum siap lagi sebentar. Untuk PPNBM untuk mobil sendiri, menurut saya itu meringankan belanja untuk masyarakat menengah ke atas. Nah, tapi untuk bisa juga untuk bisa juga untuk membantu menggerakkan perekonomian yang sudah terhenti akibat pandemi ini. Dan benar juga tadi ada usulan bahwa bahwa belanja masyarakat yang asalnya dianggap barang mewah itu bisa terjangkau oleh masyarakat masyarakat yang lebih luas. Dan menurut saya untuk kebijakan ini tuh pro atau kontranya mungkin saya bisa bilang ini saya bisa pro dulu sih untuk kebijakan ini. Baik, berarti Lutfi lebih kepada pro ya, Lutfi ya? Ya, Taufik. Oke, terima kasih untuk Lutfi. Nah, sekarang saya mau denger nih pendapat dari teman-teman cewek. Barangkali volunteer nih, ada teman-teman cewek siapa nih kira-kira? Atau mau saya tunjuk lagi? Oh, aku mau berpendapat dong, boleh nggak? Boleh, silahkan nih Ajeng. Oh, itu Surya udah itu Eca mau Ca? Oh, Eca atau Ajeng nih? Ajeng aja. Oh, Ajeng, oke. Dipersilahkan Ajeng. Kalau aku di tim kontra ya, karena kan kalau misalnya kayak mobil itu kan harusnya emang barang mewah. Karena bukan apa kayak pajak mobil itu lumayan gede ya. Nah, jadi kalau misalnya alasan buat membangkitkan ekonomi, kenapa nggak dari pajak PPNBM ini nanti misalnya insentifnya itu nanti malah ke sembako, barang kebutuhan pokok. Jadi itu malah kayak membantu masyarakat menengah ke bawah jadinya. Itu kan seharusnya target kita menengah ke bawah ya. Karena kalau pandemi bukan apa-apa itu malah kayak menengah ke atas itu masih bisa survive dikit-dikit. Tapi kalau udah menengah ke bawah ini malah lebih sulit di masa pandemi ini. Jadi aku di tim kontra karena menurutku kenapa enggak PPNBM-nya tetap, nah tapi insentifnya itu dialihkan buat ke masyarakat menengah ke bawah. Makasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Ajeng nih. Oke, nah udah dari laki-laki dan dari perempuan. Oke, kita next aja ya. Operator, minta next. Oke, di sini ada hot news nih teman-teman dari Dirjen Pajak RI. Pemerintah memperpanjang diskon pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah itu hingga Desember 2021. Yang awalnya kan PPNBM diskon 100% ini kan dari mulai bulan Maret sampai dengan Mei, lalu Juni sampai Agustus 50%, dan September sampai November itu 75%. Jadi sampai November aja, tapi pemerintah ternyata memperpanjang nih teman-teman, memperpanjang diskon PPNBM DTP ini hingga tahun 2021. Untuk skema diskon pajaknya itu berupa insentif PPNBM mulai dari 25 hingga 100% sesuai dengan kategorisasi mobilnya. Seperti itu, teman-teman.
Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barangkali nih ada teman-teman yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin Ada? bertanya. Oke, dipersilakan Hogi. Terima kasih kepada kelompok 2. Terima kasih juga untuk para pemateri. Hasil presentasinya keren. Izin bertanya, di sini kan dijelaskan tadi sama kelompok penyaji bahwasannya tax ratio Indonesia itu pada awalnya tax ratio Indonesia itu masih rendah gitu dari negara-negara lainnya. Nah, kenapa di tengah tax ratio Indonesia yang masih rendah, kita malah menurunkan PPNBM gitu. Jadi kan kalau misalnya kita tadi kan pertumbuhan PPNBM tuh mengalami minus growth yang minus 15% kalau nggak salah. Jadi itu kan semakin memperparah tax ratio Indonesia ke depannya gitu. Kalau misalnya PPNBM tuh diturunkan atau ditanggung pemerintah tadi katanya. Itu bagaimana pendapat kalian gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Hogi. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Barangkali ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan. Ada lagi? Oke, mungkin nggak ada kali ya. Masih ada lagi mungkin? Udah cukup? Oke, sembari nih teman-teman dari kelompok 2 mencari jawaban, kita gimana kalau kita games dulu nih teman-teman? Mau nggak nih? Oke, boleh dong tolong untuk PJ Games, Tri Maharani untuk share screen. Boleh, Puput? Oke, nah ini dia nih teman-teman, bisa join nih ke kodenya, yaitu kode kuisis di kodenya adalah 815831. Ayo teman-teman, nanti 3 terbaik nanti kita kasih hadiah. Oke, ayo join teman-teman. Ayo masih 0 nih. Waduh, nggak mau hadiah nih teman-teman. Nah, baru 1 nih. Budi, waduh, bola raksasa. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman yang juara 1, 2, 3 bisa di SS ya teman-teman, nanti bisa dilaporkan ke kita, ke anggota kelompok, ke saya, atau ke anggota kelompok yang lainnya. Baru 5 nih teman-teman. Ayo, kita tunggu nih 7. Ini anggota kelompok 2, boleh ikut nggak ya? Oke, ini baru 18, kurang berarti berapa lagi tuh? Anggota kelompok katanya nggak boleh ikut, ya ampun. Berarti 22 kurang 4 lagi.
Siapa nih yang belum belum join nih, teman-teman? Ayo nih, ini yang join baru 19 kurang 3 lagi. Kita tunggu 2 menit aja teman-teman. Nanti untuk puput, nanti langsung di start aja untuk menghemat waktu. Ada yang belum join teman-teman? Anung katanya nggak bisa itu. Oh iya Anung, berarti Takut Mas Anung. juara dia katanya. Ih, siap-siap. Oke, karena tadi Mas Anung nggak bisa ikut dan anggota kelompok kita 5, jadi pasti udah 21 orang. Boleh PJ dari Quizizz, Mbak Puput, boleh langsung start aja ya. Siap-siap ya teman-teman. Oke, udah dimulai.
Udah selesai semua belum teman-teman? Ada yang belum? Yang udah selesai boleh dong kasih respon. Siapa nih? Oke, Surya udah. Oke, Ajeng udah. Sabar ya Mas Jeris. Oke, Dewa udah. Hogi udah. Fadil udah. Oke, ada yang belum nih teman-teman? Ada yang belum? Kita end ya. Udah semua ya? Udah semua kayaknya, Mbak Puput. Oke, peringkat 1, AWW, peringkat 2, tadi siapa? Mbak Puput? Sorry, nggak lihat. Oh, itu. Peringkat 1 diraih oleh AWW, peringkat 2, Skui, dan peringkat 3, Joni. Oke, selamat. Oke, nah untuk yang juara 1, 2, 3 bisa nanti SS ya ke saya atau teman-teman kelompok 2 yang lainnya. Oke, terima kasih untuk Mbak Puput. Oh, mohon maaf, yang 5 besar boleh di SS ya ke Angel. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke yang tadi pertanyaannya Mas Hogi. Untuk kelompok 2, gimana? Udah siap? Oke, udah siap nih. Siapa nih yang mau jawab, Mbak Ica? Atau Mas Pugu? Angel boleh deh, Vi. Oke, Mbak Angel, dipersilakan Angel. Oke, mohon maaf ya teman-teman dan Bapak sebelumnya. Sinyal saya kurang ini mendukung untuk saya on kamera. Menjawab pertanyaan Hogi, tadi pertanyaannya, tax ratio kita tuh udah rendah, tapi kenapa ditetapkan kebijakan PPNBM 0%? Nah, menurut kelompok kami, penerapan PPNBM 0% ini itu lebih kepada pemulihan ekonomi. Jadi diharapkan dengan adanya stimulus ini, tujuan awal pengenaan PPNBM itu sebenarnya kan untuk menetapkan keadilan antara konsumen yang berpendapatan rendah dan konsumen yang berpendapatan tinggi. Tapi itu untuk sementara ditiadakan karena supaya tujuan pemerintah dalam mengendalikan sifat konsumtif ini terhadap barang mewah ditiadakan sementara yang bertujuan untuk memancing masyarakat supaya lebih konsumtif lagi sementara demi merasa pemulihan ekonomi kita. Begitu Mas Hogi, ada sanggahan atau pendapat lainnya? Bagaimana Mas Hogi? Sudah cukup atau ada sanggahan? Berarti intinya tuh mengembalikan perekonomian dulu ya, baru perbaiki tax hasil.
Mungkin cukup. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih Bapak Moderator. Ya, baik. Terima kasih Mas Hogi atas pertanyaannya dan Mbak Angel atas jawabannya. Oke, mungkin barangkali itu aja yang bisa teman-teman dari kelompok 2 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih applause dulu. Sip, buat kelompoknya Mas Taufik dan kawan-kawan gitu ya. Hugo, Mbak Angel, Mbak Tri, atau lagi siapa ya? Saya lupa tadi, sorry. Oke, senang nih saya gitu ya, karena materi pada hari ini saya mau ngomongin PPNBM. Ini udah dikasih sama tim yang tadi, oke ya. Tapi sedikit masukan teman-teman. Perhatikan waktu, oke? Teman-teman punya waktu setengah jam gitu ya. Ini karena nggak mepet di akhir kelas gitu, karena saya biarkan aja. Tapi di dunia nyata atau mungkin di luar negeri kali ya, mungkin tidak seperti itu, oke? Waktunya tadi terlalu panjang kayaknya, Mas Taufik dan teman-teman, oke? Itu bisa dipadatkan untuk kesempatan berikutnya, pelajaran buat sekelas ya, buat kita bareng-bareng, oke? Sip, kalau gitu. Sekarang kita masuk ke Terima kasih PPNBM atas juga. jawabannya. Oke, aman, nggak apa-apa. Jadi kan saran yang konstruktif ya. Oke, everything is okay gitu ya. Cuman buat saran kedepannya mungkin bisa lebih memperhatikan waktu. Oke, sip. Sekarang kita ngomongin hal yang sama. Apa nggak usah aja teman-teman ya? Kayaknya udah diobrolin semua sama Mas Taufik dan teman-teman. Ngomong-ngomong, Gi, itu jenggot beneran Gi? Filter, Pak. Oh gitu ya. Bagus Gi. Ya, saya tadi pas denger Hogi nanya jadi bingung, jenggot beneran apa enggak? Kayak Di Zoom ada filter ya, Pak. Ada filter Oke. efek. Sip. Oke teman-teman. Sesuai dengan obrolan tadi di tim sebelumnya, saya juga mau ngomong mengenai PPNBM nih. Sama. Jadi kalau memang kayaknya udah dibahas tadi, mungkin saya agak cepat aja ngomongnya ya, supaya cepat pulang gitu kan ya. Oke. Kita ngomongin PPNBM ya. Sebentar, kalau saya pakai show presenter view, di layar teman-teman masih full page nggak? Masih ya? Masih halaman gede ya? Udah pajak penjualan atas barang Pak. Oke. Tapi masih halaman penuh kan ya? Oke. Sekarang kita ngomong dari konsep yang paling gede dulu. Ya. Beririsan dengan apa yang tadi dibahas sama Mas Taufik dan teman-teman. Apa sih PPNBM? Gitu ya. Nah, PPNBM ini, by definition gitu ya, itu adalah penyerahan BKP, masih penyerahan BKP, gitu ya, sama kayak PPN, cuman kali ini yang tergolong mewah, gitu, teman-teman ya. Ini sama aja, masih penyerahan BKP, tapi sekarang yang tergolong mewah, ya, yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan. Oke, berarti hanya menghasilkan nih, hanya produsen aja, ya, di dalam daerah pabean. Jadi kalau ada salah satu ketentuan yang nggak masuk, berarti dia nggak kena PPNBM. Harus penyerahan kena pajak yang mewah, yang dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan barang, produsen maksudnya, di dalam daerah pabean. Oke? Dan impor, masih impor BKP, sama kayak PPN, tapi sekarang barang pajak yang tergolong mewah. Oke? Sip. Terus, barang mewah itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan barang mewah? Menurut ketentuan yang ada. Berarti ya, kalau udah siang nih kayaknya kebacanya jadi bawang merah nih. Kalau di situ sempat ngomong bawang merah. Ini barang mewah teman-teman ya. Barang mewah itu apa sih teman-teman? Yang pertama, bahwa barang tersebut bukan kebutuhan pokok. Nah, jadi kalau nggak beli atau tidak mengkonsumsi barang ini, tetap hidup. Ya, masih bisa sekolah, masih bisa kuliah. Ya, masih bisa ikutin kelas PPN. Nah, gitu ya. Terus, hanya dikonsumsi oleh pihak-pihak tertentu aja. Oke. Ya, biasanya adalah yang berpenghasilan tinggi. Oke. Kemudian barang tersebut cenderung gitu ya dibeli atau dikonsumsi lebih untuk menunjukkan status. Ya, nggak butuh-butuh amat gitu ya. Tapi untuk menunjukkan status. Contohnya apa? Moge gitu ya. Moge itu adalah kalau berdasarkan ketentuan ini adalah
bukan motor yang dengan ukuran yang besar, tapi dilihat dari silindernya, yaitu di atas 250 cc. Jadi kalau Mio gitu ya, Beat, Vario masih aman lah. Itu belum masuk, termasuk NMAX sama PCX sama dan kawan-kawannya yang masih 160-an cc. Oke, itu belum masuk kategori barang mewah. Menurut PMK yang mengatur mengenai Undang-Undang PPNBM. Setelah itu ada mobil sedan dengan silinder tertentu, jadi kendaraan bermotor mungkin iya. Kalau selain kendaraan bermotor ada helikopter, termasuk juga kapal pesiar. Oke, jadi secara umum yang dimaksud dengan barang mewah ketika kita ngomongin PPNBM, ya, itu bisa berupa kendaraan bermotor, bisa juga selain kendaraan bermotor. Tadi kan dicontoh teman-teman timnya Mas Taufik itu adalah kendaraan bermotor semua, ya. Padahal ada juga yang non kendaraan bermotor, termasuk peluru, senjata api dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah definisi ada yang di undang-undang. Saya sudah disebutin nih ketika presentasi Undang-Undang PPN pasal 5 ayat 1 bahwa atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM. Oke, ini kita udah mulai agak mengerucut dikit. Tadi definisi umum udah kita bahas di slide sebelumnya, sama tergolong mewah, masih ngomongin BKP oleh produsen atau impor, ya, di samping dikenakan PPN. Artinya PPN juga kena, PPNBM juga kena, gitu teman-teman ya, lihatnya ya. Oke. Itu juga dikenakan PPNBM. Pertanyaannya adalah kenapa? Ya, kenapa sih mesti kena PPNBM? Ya, tadi udah dibahas juga tuh di timnya Mas Taufik. Kenapa mesti kena PPNBM? Kita lihat. Katanya, gitu ya. Yang pertama adalah ini untuk menyeimbangkan pembebanan pajak yang dibayar oleh konsumen. Ya. Kemarin kita ngomong di pertemuan pertama bahwa PPN itu regresif. Nah, apa tuh teman-teman? Kenapa PPN itu regresif? Masih ingat nggak? Kenapa tuh? Kenapa PPN Izin itu Pak, regresif? rate pajaknya lebih kecil Pak kalau pendapatan kita lebih tinggi Pak. Tapi kan PPN 10% Mas tadi loh. Rate-nya tetap. Kenapa dia dibilang regresif? Itu yang pertama. Karena dia objektif enggak? Dia objektif, benar. Tapi belum menggambarkan kenapa regresif. Kenapa regresif? Ingat nggak? PPN tarifnya 10%. Ya nggak? Flat. Mau yang berpenghasilan sangat rendah, maupun berpenghasilan sangat tinggi, semuanya tarifnya flat, 10%. Oke. Kalau progresif, gitu ya, sebagaimana di PPH yang sudah teman-teman dapat di semester sebelumnya, semakin tinggi penghasilan, maka tarif pajaknya semakin tinggi juga. Oke, progresif. Kalau tarifnya flat 10%, maka nanti beban, ya, ketika kita ngomongin regresif, maka kita akan ngomongin beban pajak. Beban pajak orang-orang yang berpenghasilan rendah, ya, menjadi lebih besar secara beban. Kenapa? Karena tarifnya flat. Oke, orangnya berpenghasilan cuma 1 juta, kalau belinya 1 juta, semuanya buat beli barang kena pajak, habis tuh 100.000 cuman buat bayar PPN. Oke. Tapi orang berpenghasilan 1 miliar, nggak mungkin 1 miliarnya habis tiap bulan. Ya mungkin aja sih, habis ya. Bagi-bagi buat teman-teman sekelas bisa jadi ya. Maksudnya untuk belanja BKP, ya, kayaknya nggak mungkin tuh ya, secara umum, gitu ya. Kalau special case ya bisa-bisa aja habis. Sehingga supaya nggak regresif-regresif amat PPN-nya, maka PPNBM ini dipungut nih hanya untuk pembelian barang-barang mewah. Karena yang beli pasti orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Kemudian untuk mengkontrol, ya, untuk mengendalikan pembelian barang mewah. Supaya apa? Supaya inequality, supaya kesenjangan itu tidak terlalu terlihat. Oke, inequality udah ada. Ada yang sangat rendah penghasilannya, ada yang sangat tinggi penghasilannya. Oke, tapi itu nggak jadi chaos tuh, nggak jadi bukan kerusuhan ya, kegaduhan gitu ya. Kalau tidak terlihat. Tapi kalau terlihat, bisa-bisa nih yang berpenghasilan rendah, ya,
iri, cemburu, merasa ketidakadilan gitu dari pemerintah, jadi gaduh. Ya, termasuk juga untuk melindungi produsen-produsen lokal. Siapa tahu produsen lokal bisa bikin barang yang manfaatnya sama persis, gitu ya, tapi harganya lebih murah. Tas contohnya, gitu ya, meskipun dia bukan masuk kategori PPNBM, gitu ya, sama-sama tas, gitu ya, yang satu harganya cuma 30.000, yang satu harganya 3 miliar. Sama-sama tas, gitu ya, padahal mungkin duitnya lebih banyak tuh yang di 30.000 dibanding yang 3 miliar. Ya, itu sebagai upaya untuk melindungi. Jadi kita lihat teman-teman, poin A, B, C gitu ya, ini semuanya fungsinya fungsi reguleran dari perpajakan. Tentu saja PPNBM juga ada kontribusi untuk penerimaan. Sehingga di fungsi berikutnya gitu ya, atau alasan berikutnya ada tetap untuk ada penerimaan negara. Oke. Ini pertanyaan siapa tadi ya? Berarti kalau PPN-nya diturunin bukan tax ratio turun. Secara hitung-hitungan kasar iya. Oke. Tapi untuk menaikkan tax ratio bukan berarti dengan menaikkan tarif pajak, teman-teman. Oke. Kalau menaikkan tax ratio bisa cukup dengan menaikkan tarif pajak, itu mungkin mudah dalam tanda kutip untuk dilakukan. Tapi ingat, tax ratio bukan berarti hanya dari sisi penerimaan saja. Ya, kalau bisa menimbulkan voluntary tax compliance gitu ya, kepatuhan secara sukarela gitu ya, kenapa enggak? Siapa tahu dengan tarif lebih rendah, orang-orang jadi semakin patuh bayar pajak, tax ratio naik. Well, itu cuma teori. Ya, kalau secara praktek bisa beda-beda penerapannya. Di satu negara setiap waktu bisa beda-beda. Oke, apalagi di masing-masing negara kita lihat. Itu hanya teori aja. Oke, sip. Seperti biasa ya, kalau ada yang mau punya ide, langsung aja di cut aja, gitu ya. Oke. Dari yang udah kita pelajari tadi, ya, mengenai definisi, ketentuan, kenapa, gitu ya, kita bisa tarik kesimpulan. Sebenarnya karakteristik PPNBM itu seperti apa sih? Yang pertama, bahwa ini adalah pungutan tambahan, teman-teman. Tambahan di samping PPN. Artinya apa? Artinya, ketika ada yang dikenakan PPNBM, pasti kena PPN juga. Gitu ya. Jadi PPNBM nggak mungkin berdiri sendiri. Karena ini merupakan tambahan di samping PPN. Misal, impor barang mewah seharga 1 miliar. Impor ya, harga 1 miliar. Kena PPN nggak pas impor? Kena. Anggap ini impor barang kena pajak. Maka kena PPN 100 juta. Oke. Dan misalnya PPNBM 20%. Oke. Sehingga PPNBM itu merupakan kita bilang pungutan tambahan di samping PPN. Karena PPN-nya pasti kena nih. Oke? Oke, lanjut. Berikutnya. Si PPNBM, seperti tadi disampaikan, bahwa hanya dipungut satu kali. Ya. Bisa pada saat impor atau ketika diserahkan atau ketika dijual oleh si pabrik, si produsen. Jadi PPNBM tidak seperti PPN. PPN itu kan multi-stage levy, ya, dipungut di setiap tahapan penjualan. Sedangkan PPNBM itu cuma sekali di awal aja. Oke, jadi dari semua transaksi maka PPNBM itu paling awal. Baik ketika dia impor, oke, atau ketika produsen menjual ke distributor besarnya. Oke, jadi cuma satu kali aja dikenakan PPNBM. Oke. Nah, si PPNBM berbeda lagi dengan PPN, itu PPNBM yang sudah dibayar itu tidak dianggap sebagai pajak masukan. Oke. Jadi PPNBM yang sudah dibayar itu bukan pajak masukan. Artinya apa? Tidak bisa dikreditkan dengan PPN yang sudah dipungut dari pembeli. Oke. Nggak ada PKPM. Oke, jadi kalau ketemu kasus PPNBM, jangan dimasukkan ke daftar pajak masukan. Oke? Oke. Berikutnya, terus gitu ya, kalau nggak bisa dijadikan pajak masukan, rugi dong. Ya. Maka apakah ini harus ditanggung oleh si importir atau ditanggung oleh pembeli? Tentu saja nggak akan mau, kan bukan konsumen. Oke. Maka nanti PPNBM yang sudah dibayar bisa
dibiayakan. Sebagaimana udah kita coba ilustrasikan di pertemuan sebelumnya, teman-teman. Oke, PPNBM nanti dibiayakan, dijadikan apa? Masuk ke harga. Contohnya ini, gitu ya. Contohnya ini, gitu ya. Maka ketika dia mau menjual, oke, supaya dapat untung, gitu ya, ngimpor harga 1 miliar, PPN 100 juta, PPNBM 200 juta. Maka supaya untung, gitu ya, maka harga jual dia minimal berapa, teman-teman? Setidaknya harus lebih besar dari 1,2 atau 1,3 atau 1,2 nih. 1,2 Pak. 1,2 Pak. Setidaknya lebih dari 1,2, teman-teman. Oke. Kenapa? Ketika dia jual lebih dari 1,2, nanti PPN yang sudah dibayar ketika impor, nanti bisa dijadikan pajak masukan. Ya enggak? Kan bukan dia yang bayar nih. Ketika dia mungut, nanti bisa dikreditin. Oke, sip. Perlu diulang? Nggak perlu? Oke, kalau diem aja berarti dianggap nyambung. Ya. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian, tadi ngomong apa gitu ya? Oh, PPN. Ya, PPNBM kalau udah dibayar, tidak bisa dikreditkan, maka dijadikan bagian dari harga pokok penjualan barang tersebut. Oke. Karena nggak ada mekanisme PKPM, maka sebenarnya tidak ada restitusi tuh. Ya. Tapi untuk eksportir yang kerjanya ngekspor gitu ya, misalnya beli barang mewah, bayar PPNBM, ketika dia langsung ekspor lagi, dijual lagi barang tersebut ke luar negeri, misalnya beli mobil, kemudian diekspor lagi ke Singapura, ke Jepang, ke Belanda, misalnya gitu ya, atau mungkin barang mewah yang lainnya, maka pembayaran PPNBM-nya bisa dilakukan permohonan pengembalian. Oke, sebenarnya ini semakin mengkerucut aja. Udah kita bahas tadi di depan-depan, ya. Tapi ini supaya bentuknya jadi poin-poin. Kalau di atas kan tadi masih pakai paragraf, ya. Seperti ini. Ada yang perlu saya ulang nggak? Pak, mohon maaf Nggak Pak, ada? boleh diulang yang Oh iya. terakhir nggak Pak? Yang eksportir ini Pak. Tadi saya agak bingung. Oke. Sip. Jadi karena sebenarnya PPNBM ini nggak ada mekanisme PKPM ya Mbak Ajeng ya, tentu saja dia nggak bisa dikreditkan, ya kan? Terus gimana kalau ternyata ada importir, gitu ya, misalnya membeli sebuah atau dia merupakan distributor se-Asia Tenggara untuk mobil jenis Ferrari, misalnya. Distributor se-Asia Tenggara ada di Indonesia. Oke. Maka ketika dia mengimpor ya satu lahan parkir Ferrari gitu misalnya ya, maka Ferrari tersebut ketika bayar ya ketika masuk ya harus bayar PPNBM. Abang, sorry. Nah, ketika dia ternyata ada pembeli lagi dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura mau beli mobil tersebut, barangnya sudah dia impor akan diekspor lagi. Ya enggak? Nah, atas PPNBM barang yang diekspor tersebut, ini khusus untuk eksportir ya, maka PPNBM-nya bisa diminta lagi. Wah, ini atas barang yang sudah saya ekspor, dulu udah pernah bayar PPNBM-nya. Tolong dikembaliin dong PPNBM-nya. Oke. Kenapa? Karena ini bukan penyerahan di dalam daerah pabean. Sehingga PPNBM yang sudah dibayar waktu itu bisa diminta lagi ya melalui permohonan. Itu contohnya ya, Ajeng ya. Oke. Sip. Yang lain ada? Oke, kita lanjut. Terus gimana sih ilustrasinya? Nah, ini ilustrasi yang udah saya dapetin ketika saya masih kuliah nih ya. Kayak ilustrasi zaman jauh-jauh apa? Jadul banget gambarnya ini tahun 2002 atau saya kuliah. Oke. Jadi ini menggambarkan teman-teman mengenai obrolan PPN yang udah kita omong di tadi. Pertama, bahwa ini PPNBM itu dikenakan atas satu impor, ini misalnya ini luar negeri, ini dalam negeri.
Jadi PPNBM dikenakan atas impor atau penyerahan oleh pabrikan, oleh produsen, tadi gitu ya, atas barang mewah. Kebetulan barang mewah yang diomongin pada ilustrasi ini adalah kendaraan bermotor. Oke. Nah, kemudian bisa teman-teman lihat bahwa PPNBM dalam ilustrasi ini hanya dikenakan satu kali aja untuk setiap jalur. Contoh, jalur impor. Maka PPNBM dibayar ketika importir mengimpor si barang mewah. Tapi ketika importir jual ke pedagang besar jual ke retail, retail jual ke konsumen, itu tidak ada PPNBM. PPN-nya cuma satu kali aja ketika importir mengimpor barang mewah. Gitu ya. Atau kalau kita coba jalur yang ini, kita lihat bahwa PPNBM hanya dikenakan sekali ketika pabrikan menyerahkan ke pedagang besar. Atau kalau pabrikan langsung jualnya ke konsumen. Oke, jadi PPNBM sesuai dengan karakteristiknya tadi, sesuai dengan definisinya tadi, hanya dikenakan satu kali. Saya udah diobrolin nih sama Taufik and Friends. Oke, sip. Dan PPNBM tadi merupakan pungutan tambahan selain PPN. Jadi dia selalu partnernya adalah si PPN. Gitu ya? Oke, sip. Terus berapa banyak yang harus dibayar? Berapa banyak PPN yang harus dibayar? Nah, PPNBM itu ditetapkan oleh Undang-Undang PPN dan PPNBM bahwa tarifnya paling rendah 10% dan paling tinggi 100%. Oke. Artinya gimana? Artinya tarifnya ya ditentukan oleh peraturan turunannya. Bisa pakai peraturan pemerintah, bisa pakai peraturan Menteri Keuangan. Ya mirip-mirip kayak apa? NJKP lah kemarin di PBB. NJKP kan 20% sampai 100%. Kemudian ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk menentukan berapa tarifnya untuk barang ini, itu dikelompokkan. Ya, saat ini gitu ya, dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah barang mewah berupa kendaraan bermotor, dan yang selain kendaraan bermotor. Nanti kita lihat tarifnya akan berbeda-beda, teman-teman. Oke. Untuk selain kendaraan bermotor, itu diatur di PMK yang baru, di PMK 96, ya. Itu ada 4 kelompok tarif, dari 20% sampai 75%. Sedangkan untuk kendaraan bermotor, itu tarifnya, tadi kan juga diobrolin, diatur dari 10% sampai 125%. Oke. Berapa aja sih tarifnya? Oke, kita lihat. Ini adalah contoh lampiran dari PMK 96. Mungkin nggak kelihatan ya, terlalu tidak. Oke, saya coba gedein sini. Nah, ini adalah untuk barang-barang non kendaraan bermotor. Untuk yang 20%, ya, nggak bisa ya. Nggak bisa sambil disorot ya. Oke. Untuk yang tarif 20% adalah menjual ketika ada penyerahan, mungkin kalau impor nggak ada ya, hunian mewah, properti. Ketika ada penjualan barang berupa rumah atau apartemen atau kondominium atau townhouse dengan harganya 30 miliar ke atas. Ada ya rumah segitu ya? Saya juga nggak tahu deh, ada kayaknya. Mau diatur berarti ada gitu ya. Itu nanti dia kena tambahan PPNBM sampai 20%. Jadi kalau harganya 30 miliar, berarti PPNBM-nya adalah 6 miliar. Nah, PPNBM-nya udah bisa buat beli rumah sendiri. 3 lagi mungkin ya, atau mungkin 10, tergantung rumahnya di mana. Oke. Kemudian untuk yang 40% ada kelompok balon udara, termasuk pesawat tanpa penggerak, gitu ya. Dan ada juga peluru sama senjata api. Berikutnya, barang berikutnya yang dikenakan PPNBM adalah ini pesawat udara dengan tenaga penggerak, senjata api, dan termasuk ada kapal pesiar. Ya, kecuali untuk keperluan negara atau untuk disewakan, ya, untuk kepentingan pariwisata.
Oke, ini untuk yang non kendaraan bermotor. Terus yang kendaraan bermotor tarifnya gimana? Oke. Untuk kendaraan bermotor lampirannya agak panjang, teman-teman. Jadi saya cuma ambil nomor satunya aja untuk menggambarkan apa? Perbedaan tarif ya, sebagaimana yang diatur di PMK ini. Contoh pertama, untuk kendaraan bermotor pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang, gitu ya, maka kena tarif 10%. Mungkin ini kayak mobil-mobil travel gitu lah ya. Oke. Nomor 2, ada kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, ya, bukan sedan, bukan station wagon, gitu ya, dan dan pakai penggeraknya 4x2. Oke, dengan silinder 1.500 sampai 2.500. Kena tarifnya 20%. Berarti di bawah 1.500 gimana? Ya nggak kena. Oke? Oke. Tapi nomor 1 doang. Banyak listnya. Oke, listnya panjang. Kita lihat, yang mahalan dikit, tarifnya mana? Misalnya ini ada yang 50%. Semua jenis kendaraan yang dibuat untuk kepentingan golf. Nah, mobil kecil yang nggak bisa ngebut itu, ya, yang saya cuma lihatnya di TV doang kayaknya. Oke. Kemudian kendaraan bermotor dengan cc lebih dari 3.000 cc untuk sedan. Oh ya, oke lah, pantas lah. Ya, ada yang beli 3.000 cc di Indonesia ada aja. Ya, padahal di mana-mana macet kalau di Jakarta. Tahu makanya di mana dia. Oke, siap. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk kendaraan bermotor tarifnya beragam. Kalau untuk motor itu sampai 250 cc itu belum kena PPNBM, teman-teman. Jadi motor-motor saya gitu ya, yang biasa dipakai ke Indomaret itu ya nggak kena. Tapi kalau ada motor gede di atas 250 cc itu tarifnya bisa kena 60% atau 125%. Oke, sip, lanjut. Dari aturan tadi ya, bisa kita simpulkan bahwa ada PPNBM yang dikecualikan. Nah, ada kata-kata PPNBM tidak dikenakan. Nanti juga ada PPNBM dibebaskan. Kira-kira bedanya apa tuh ya? Tidak dikenakan sama dibebaskan, teman-teman? Apa tuh bedanya tuh? Kenapa ada yang pakai tidak dikenakan, ada yang pakai kata-kata dibebaskan? Oke. Kalau tidak dikenakan, ya, itu sebenarnya dia memang bukan objek PPNBM. Ya. Tapi kalau di tertentu dia nggak harus bayar PPNBM. Oke, bedanya itu ya. Oke. Contoh PPNBM tidak dikenakan, saya sudah dibahas tuh. Peluru dan senjata api, ya, tapi untuk keperluan negara, ya, untuk polisi, untuk TNI, untuk teman-teman di bea cukai, ya, kan mereka butuh senjata api itu. Maka ketika melakukan impor tidak perlu bayar PPNBM. Pesawat udara, ya, dengan tenaga penggerak, pesawat beneran gitu ya, bukan pesawat-pesawatan gitu ya. Selama untuk keperluan negara atau untuk angkutan udara, berarti untuk angkutan komersil gitu ya, itu juga tidak dikenakan PPNBM. Terus pesawat macam mana nih yang kena PPNBM? Ya pesawat jet, helikopter untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kantor. Maka itu termasuk yang dikenakan PPNBM. Ya. Kapal pesiar, yah, kapal feri, itu pun ada juga yang tidak dikenakan. Selama dia untuk kepentingan negara atau untuk angkutan umum, ya, kapal feri untuk angkut dari Merak Bakahuni itu misalnya, atau ya dalam untuk tujuan pariwisata. Oke, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka dia tidak dikenakan PPNBM. Ini saya kasih nomor 1 karena ini untuk yang non kendaraan bermotor. Teman-teman ya. Bagaimana dengan kendaraan bermotor? Untuk kendaraan bermotor, itu juga nggak kena PPNBM. Selama dia adalah kendaraan dalam bentuk CKD, completely knocked down. Oke? Misalnya,
Avanza, nggak tahu ya, apa sini ya? Mobil yang diimpor utuh, satu mobil penuh, tapi dalam spare part yang terpisah-pisah. Nanti dirakit dulu di Indonesia. Ketika impornya, gitu ya, maka dia tidak dikenakan PPNBM. Kendaraan completely knockdown. Yang langsung kena PPN ketika impor adalah kendaraan atau mobil atau motor yang CBU. Nah, artinya yang completely built up, yang udah jadi. Ketika impor mobil datang jadi ya dia langsung kena PPNBM. Tapi kalau yang diimpor adalah spare part-nya, meskipun satu mobil penuh gitu ya, semuanya diimpor, sampai spion-spionnya juga diimpor, itu tetap tidak dikenakan PPNBM atas impor dan penyerahan. Tapi ketika dia udah jadi, gitu ya, atau lagi kendaraan sasis gitu ya, sasis itu cuma indoor nih, cuma rangkanya doang nih sasis. Tapi kalau udah jadi, pas dijual, ya kena PPNBM teman-teman. Oke, contohnya Avanza Expander itu setahu saya datangnya dalam bentuk spare part. Oke, datang ke Indonesia itu nggak langsung mobil, tapi spare part semuanya. Dirakit tuh di Karawang sana di pabriknya. Oke. Ketika impor nggak kena PPNBM. Ketika dari pabrik rakitan jual ke dealer, ya terjadi penyerahan barang kena pajak mewah. Oke. Ketika masih belum jadi mobil nggak kena PPNBM, tapi ketika udah jadi mobil penyerahannya kena PPNBM. Gitu ya? Oke. Udah bisa ulang? Pak, mohon maaf, Oke. boleh diulang nggak Pak Ya. yang tentang beda pajak yang dibebaskan itu Pak? Tadi pas penjelasan pajak dibebaskan di saya suara Bapak putus Pak. Dibebaskan belum sampai. Oh, perbedaan. Iya. Kalau perbedaan antara tidak dikenakan sama dibebaskan adalah kalau kata-kata PPNBM tidak dikenakan itu atas barang-barang yang memang bukan objek PPNBM. Intinya nggak bayar PPNBM, ya. Cuman secara filosofi, gitu ya, tidak dikenakan tuh atas objek yang memang atas barang yang bukan objek PPNBM. Seperti tadi spare part, itu bukan barang mewah tuh kalau spare part, ya. Makanya dia tidak dikenakan PPNBM. Kalau dibebaskan, gitu ya, itu barangnya merupakan objek PPNBM. Nanti kita lihat yang dibebaskan itu ya dalam bentuk mobil. Ya, jualan mobil nggak kena PPNBM, tapi mobil yang kayak gimana dulu nih yang dibebaskan. Oke? Terima kasih Pak. Ya, sip. Tadi ya. Oke, masih kendaraan ya. Jadi yang tidak dikenakan atas kendaraan bermotor, kita lagi ngomongin sesi kendaraan bermotor gitu ya. Maka dia tidak dikenakan kalau apa? Kalau yang diimpor adalah satu kendaraan bermotor, satu mobil utuh tapi masih dalam bentuk spare parts. Ya. Sasisnya udah ada, rangka-rangkanya mulai dari spion, shock breaker, setirnya, itu ngimpor semua. Tapi masih completely knockdown. Ya, belum jadi mobil. Itu belum bayar PPNBM. Sama, kalau ada pabrik jual kendaraan completely knockdown, misalnya ke Jeris, ya, Jeris tawarin sama dealer Toyota, Jeris mau nggak mobil? Baru harus bayar PPNBM. Mau. Nih, mobil tapi spare part-nya dulu, silakan dirakit sendiri. Nggak mau pasti Jeris, ya kan? Emangnya mobil Tamiya bisa dirakit? Ini bukan kan, mobil beneran maksudnya. Oke. Lanjut. Yang ketiga adalah kendaraan pengangkutan barang, misal truk. Oke. Ketika ada impor atau penyerahan itu tidak dikenakan PPNBM. Yang keempat, ini dari ketentuan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau motor yang silindernya paling banyak 250 cc, maka dia belum dikenakan PPNBM. Oke. Sampai PCX yang 160 cc itu masih belum kena PPNBM lah. Oke. Terakhir adalah kendaraan bermotor untuk mengangkut 16 orang atau lebih. Bis misalnya. Oke. Maka dia juga tidak dikenakan PPNBM. Ya, jadi udah kita tahu nih yang definisi barang mewah apa aja, ya, dikenakannya dengan tarif yang mana, dan sekarang kita ngomong pengecualian. Oke, baik yang non kendaraan bermotor, termasuk juga yang
kendaraan bermotor. Oke? Oke. Kemudian kita ngomong mengenai PPNBM dibebaskan atas. Nah, kalau dibebaskan ini artinya yang ada di list ini adalah sebenarnya objek PPNBM. Tapi karena alasan tertentu dia dibebaskan. Dia tidak dikenakan itu, bukan dengan dia tidak harus bayar PPN karena alasan-alasan tertentu. Kita lihat. Kendaraan bermotor yang langsung impor atau langsung jual kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan. Oke? Kendaraan ambulan, mobilnya itu mungkin berpenumpangnya nggak 16 orang atau lebih. Oke? Dikit yang bisa naik ke ambulan. Kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan. Tapi karena alasan penggunaannya, dia jadi dibebaskan. Ya. Kemudian kendaraan, bisa jadi sedan nih, bisa jadi mungkin kendaraan mewah. Tapi untuk protokol kenegaraan, aman. Termasuk yang dipakai oleh ABRI, TNI maupun kepolisian, baik yang untuk kendaraan dinas maupun kendaraan patroli. Ya. Secara fisik, secara tampilan kasat mata kita tahu bahwa ini adalah objek PPNBM nih. Tapi karena peruntukannya, karena tujuan penggunaannya, maka dia dibebaskan PPNBM. Oke, sampai sini takutnya kebanyakan. Ada yang mau tanyain? Izin bertanya, Pak. Oh iya, gimana, Mas Adil? Terkait yang PPNBM non kendaraan bermotor, Pak. Misal rumah mewah gitu. Misal itu dikenakan PPNBM itu atas pembelian atau membangun sendiri juga kena, Pak? Enggak, atas penyerahan aja. Kan PPNBM dikenakan atas impor atau penyerahan. Oke? Jadi kalau ada yang jual, gitu ya, jual rumah, nah tadi ya, oh di sini, ya. Ketika ada penjualan, oke, maka dia baru kena. Kalau dia bangun sendiri, harusnya dia nggak kena PPNBM, tapi kena PPN-nya aja. Oke, kalau ketahuan sama orang KPP-nya juga. Pinter nih Fadilnya, udah kerencana. Oh, berarti kalau bangun sendiri nggak kena PPNBM, gitu ya. Terus kalau bangun sendirinya nyicil, gitu ya, nggak langsung 200 meter persegi juga nggak kena PPN, nggak kena PPN. Gitu dulu ya. Oke, sip lah. Ya, atur aja. Terima kasih, Pak. Selama tidak melanggar peraturan, berarti semuanya aman. Oke, sip. Lanjut. Sorry. Kita pindah ke tadi. Yang lain teman-teman, ada yang perlu saya ulang? Gimana, Fik? Untuk yang kendaraan sasis itu gimana ya Pak? Tadi agak terputus Pak. Oke. Sasis itu ini, Mas Topik. Ini namanya sasis nih. Sasis itu rangka. Oke, rangka. Biasanya nempel sama gearbox juga sih. Ya, cuman ini contohnya gambarnya sasisnya. Jadi contohnya gini. Kalau ada yang impor sasis, gitu ya, kan sasis ini kan nggak bisa dibuat nih. Oke, dia kan harus pakai pabrikan yang berat lah untuk bikin sasis ini. Ya. Jadi misalnya Toyota Astra Indonesia mengimpor sasis mobil Toyota Fortuner. Oke. Maka ketika dia mengimpor sasisnya aja, itu tidak terutang PPNBM. Oke. Termasuk juga kalau udah ngimpor sasis, ngimpor gearboxnya, ngimpor bodinya, ngimpor rangka, setir, spion, jok segala macam, semua diimpor dalam bentuk completely knockdown, belum jadi mobil, itu juga masih nggak kena PPNBM. Tapi nanti kalau si pabrikannya sudah sasisnya ditempelin sama mesinnya, sama shock breakernya, sama rangkanya, sama bodinya, sama joknya, saat dia sudah berbentuk mobil, meskipun pas impor nggak kena PPNBM, tapi ketika dia jual ke konsumen dalam bentuk mobil gitu ya utuh, maka dia jadi kena PPNBM. Ya? Baik Pak, terima kasih. Oke, sip. Oke, perlu break nggak nih? Perlu Kak. Oh perlu. Oke, kalau perlu berarti kita break dulu. Ya. 15 menit ya, 15 menit ya. Oke, bentar dulu Bang. Jadi saya pamit dulu teman-teman. Yang ngerekam silakan di pause dulu sebentar. Kita break 15 menit. Makasih ya. Mas Fadil, bentar ya saya jawab ya setelah break ya.